Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang penyelesaian SPLTV ya. Tapi kemarin kan metodenya substitusi, sekarang pakai metode eliminasi. Oke, apa sih metode eliminasi? Metode eliminasi itu bisa dikatakan sebagai metode untuk mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel sehingga diperoleh variabel X, Y, dan Z ya. Kemarin kan kalau substitusi itu kan memasukkan gitu ya. Kalau eliminasi itu menghilangkan istilahnya ya, menghilangkan gitu. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ke contoh soal. Oke, untuk penyelesaian soal sistem persamaan linear dengan 3 variabel atau SPLTV dengan cara eliminasi. Misal ada persoalan diketahui persamaan pertama itu 2x min y plus z sama dengan 6. Kemudian x dikurangi 3y ditambah z sama dengan negatif 2. Kemudian x plus 2y dikurangi z sama dengan 3. Nah, dari sistem persamaan linear 3 variabel ini, kita diminta untuk mencari berapa nilai x, y, dan z-nya. Nah, agak sedikit beda dari cara substitusi. Untuk cara dengan metode eliminasi ya, kita bisa pilih dulu persamaan pertama dan kedua ya. Persamaan pertama dan kedua ya. Jadi yang pertama itu kan 2x min y plus z sama dengan 6. Yang kedua itu x min 3y plus z sama dengan negatif 2 ya. Nah, kalian pilih nih ya dari dua persamaan ini. Nah, setelah kalian memilih dua persamaan ini, kalian pilih variabel mana yang memiliki koefisien yang sama. Di sini kebetulan koefisien atau angka di depan Z itu 1 ya, kedua-duanya. Jadi persamaan pertama itu untuk variabel Z itu ya Z saja, kemudian yang kedua itu Z saja. Jadi yang kita eliminasi adalah variabel si Z-nya gitu ya. Oke, tahap pertama eliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Nah, yang ini persamaan ke-1, yang ini persamaan kedua. Jadi, 2x min y plus z sama dengan 6, kemudian x min 3y plus z sama dengan negatif 2. Di sini kita akan mengeliminasi atau menghilangkan si z-nya. Nah, karena koefisien z itu bertanda sama gitu ya. Karena di sini sama ya, tandanya positif keduanya, maka kedua persamaan di samping kita kurangi. Nah, maka hasilnya 2x dikurangi x. Ya, 2x dikurangi x. Kemudian negatif y dikurangi negatif 3y sama dengan 6 dikurangi negatif 2. Maka kalian bisa langsung jumlahkan 2x dikurangi x, kalian punya roti 2 kemudian diminta 1, maka hasilnya jadi x ya. Tapi kalau mau langsung bisa, tapi kalau misalnya ingin menyederhanakan dulu yang agak rumit kayak ini ya, negatif dikalikan negatif 3x, negatif dikalikan negatif jadi positif ya. Kemudian negatif dikalikan negatif jadi positif. Maka setelah ini kalian jumlahkan 2x dikurangi x, punya roti 2 diminta 1, hasilnya jadi x ya. X kemudian negatif y ditambah 3y itu sama seperti kalian punya hutang roti 1 dibayar 3, maka hasilnya masih ada sisa 2. Maka dari sini diperoleh persamaan keempat, yaitu x plus 2y sama dengan 8. Seperti itu. Nah, setelah ini tadi kan persamaan 1 dan 2. Sekarang kita eliminasi variabel z, masih variabel z ya, dari persamaan 2 dan 3. Ya, dan tadi kan 1 dan 2. Sekarang 2 dan 3. Kebetulan si Z-nya itu dari 3 persamaan itu dia sama semua gitu ya. Jadi cuman
huruf Z saja gitu. Jadi kalian bisa pilih eliminasi Z terlebih dahulu. Nah, di sini untuk persamaan 2 dan 3. Yang ini ya. Nah, karena Z-nya sudah yang ingin dieliminasinya sudah ada, sekarang kalian perhatikan tanda operasi di depan Z. Tandanya apa? Berbeda ya, yang atas positif, yang bawah negatif. Maka karena bertandanya beda, maka kita jumlahkan semua kedua persamaan ini. Jadi kita jumlahkan X ditambah X, ya, X ditambah X ditambah X. Kemudian negatif 3Y. Negatif 3Y ditambah negatif 2Y. Negatif 3Y ditambah 2Y, maaf. Ini ya, si X-nya habis ya. 0 atau 0, bukan habis 0. Maka kemudian negatif 2 ditambah 3. Kemudian langsung saja kalian jumlahkan X ditambah X itu jadi 2X ya. Kemudian negatif 3Y ditambah negatif 3Y ditambah 2Y. Itu sama kayak kalian ngambil di warung roti 3, kemudian kalian baru bayar 2, maka sisa hutang kalian masih ada tinggal 1 roti lagi. Maka di sini tidak peroleh persamaan baru yang kelima ya, kita bisa lihat, kita bisa bilang kelima gitu ya. Jadi biar berurut gitu dengan persamaan di soal, yaitu 2x min y sama dengan 1. Oke, kalian sudah dapat nih persamaan pertama yang baru, kemudian yang kedua atau persamaan 4 dan 5. Dari sini langsung kita eksekusi kedua persamaan baru itu. Oke, diperoleh persamaan baru yaitu 4 dan 5, yang ini dan ini. Kemudian kalian pilih variabel yang ingin kalian eliminasi. Dari X plus 2Y ditambah 8 dan 2X min Y sama dengan 1, kalian pilih mana dulu yang ingin kalian hilangkan atau kalian eliminasi. Di sini kita coba variabel Y dulu ya. Oke, eliminasi variabel Y dari persamaan 4 dan 5 yang tadi kita dapat ya. Nah, di sini ada X plus 2Y sama dengan 8, kemudian 2X min Y sama dengan 1. Di sini karena tandanya koefisien di depan Y-nya itu, atau angka di depan Y-nya itu berbeda, yang atas mah 2, yang bawah mah 1 ya, maka kalian harus samakan dulu. Samakan si koefisiennya. Caranya kalian bisa kalikan. Kalikan berapa? Kalikan faktornya. Yang kita ketahui, perkalian 2 itu hasilnya 1 kali 2, 2. 2 itu kemudian 4 gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk perkalian 1 itu 1 kali 1, 1. 1 kali 2, 2. Nah, dan seterusnya. Di sini angka yang mirip atau yang sama itu adalah angka 2. Yaitu berarti 2 itu adalah faktor dari 1 dan 2. Maka 1 kali berapa yang hasilnya 2? Ya, kali 2. Maka semua persamaan ini kalian kalikan 2 ya. Kemudian yang atas 2 kali berapa yang hasilnya 2? Itu kali 1. Maka ke semua persamaan ini, semua suku yang ada di persamaan yang ini, kalian kalikan 1, yang bawah kalikan 2. Sekarang X sekarang X dikalikan 1, hasilnya jadi X ya. Kemudian, nah X. Kemudian 2Y dikalikan 1, hasilnya jadi 2Y. Plus 2Y ya. Kemudian 8 dikalikan 1 jadi 8. Kemudian 2X dikalikan 2. 2 kali 2 hasilnya 4. Kemudian negatif Y dikalikan 2, hasilnya jadi negatif 2Y. Sama dengan
2. Karena 1 kali 2 itu 2 ya. Nah, karena kita ingin mengeliminasi variabel Y dan si koefisien dari variabel Y sudah sama, maka kalian tinggal kurangi atau tambah. Lihat tanda di depan koefisien dari Y itu tandanya berbeda ya. Yang atas plus, yang bawah negatif. Maka karena koefisien Z bertanda berbeda, maka kita jumlahkan kedua persamaan ini. Dijumlahkan, hasilnya jadi X ditambah 4X sama dengan 8 ditambah 2. Karena ini kan akan jadi kosong ya atau habis. Maka di sini diperoleh 5X sama dengan 10 atau bisa kita sederhanakan jadi X. Jadi si X-nya jomblo ya, karena kita ingin cari variabel, maka biarkan si variabelnya sendiri. Jadi si 5-nya dikekanankan, jadi 10 per 5 sama dengan 2. Maka diperoleh X sama dengan 2. Oke, kita sudah eliminasi si Y, variabel Y. Sekarang giliran variabel X dengan persamaan yang sama, yaitu 4 dan 5. Eliminasi variabel X dari persamaan 4 dan 5. 4 dan 5 itu ini ya, X plus 2Y. Oke. X plus 2Y. X plus 2Y sama dengan 8. 2X min Y sama dengan 1. Sekarang yang kalian samakan adalah koefisien atau angka di depan X. Angka di depan X itu yang atas 1, yang bawah 2. Berarti kita bisa pakai pilih angka yang sama seperti yang di atas, tapi kita balik gitu ya. Jadi X dikalikan 2, hasilnya jadi 2X. Kemudian 2 dikalikan 2, hasilnya jadi 4Y. Kemudian 8 dikali 2, hasilnya jadi 16. Kemudian 2 dikalikan 1 jadi 2. Kemudian negatif Y dikalikan 1 jadi negatif Y. Dan 1 kali 1 yaitu 1. Nah, karena koefisien Z yang di sini koefisien X ya, yang di sini Y, jadi salah kan. Nah, koefisien X-nya itu bertanda sama, maka dua persamaan ini kita kurangi. Jadi 2X dikurangi 2X habis ya, jadi 0. Kemudian 4 dikurangi negatif Y sama dengan 16 dikurangi 1. 4 dikurangi negatif kali negatif jadi positif, maka jadi 4Y ditambah Y. 4Y tambah Y sama dengan 15. 5Y sama dengan, ini kan jumlahkan ya, 4Y tambah Y itu 5Y. 5Y sama dengan 15. Maka Y itu nilainya sama dengan 3. Maka diperoleh Y sama dengan 3. Oke, sekarang diperoleh nilai X dan Y-nya itu adalah X untuknya itu X itu sama dengan 2 dan Y itu sama dengan 3. Tahap terakhir kita akan mencari nilai Z nih. Nilai Z-nya belum ketemu nih. Maka kita pilih persamaan yang memiliki variabel Z. Nah, persamaan yang memiliki variabel Z atau ada huruf Z-nya gitu ya, itu ada di persamaan 1, 2, dan 3 di awal tadi. Maka kita pilih dulu persamaan pertama misalnya. Kemudian kita pilih, karena di sini ada X dan Y, kita pilih variabel X yang kita eliminasi. Dipilih persamaan ke-1 dan ke-2, maksudnya ke-1 dari soal, kemudian X sama dengan 2, dan kita akan mengeliminasi si X. Nah, ini persamaan ke-1 ya dari soal. Ada si Z-nya. Kemudian kita akan eliminasi si X. Nah, karena si X-nya ini masih nggak sama, angka di depannya itu, kalau yang ini 2 ya, kalau ini 2, kalau ini cuman X saja. Berarti kita kalikan
ya, sehingga koefisien di depan X itu antara persamaan 1 dan 2 itu sama. Maka kita kalikan yang atas dengan 1, yang bawah dengan 2. Yang atas kita tulis lagi ya. Karena dikalikan 1, yang 2 itu jadi 2X ditambah 4. Karena di depan di depan angka 2 dari variabel X itu tandanya sama, yaitu positif X ya. Maka kita kurangi. Ya, setelah kalian kurangi, kalian bisa memperoleh yaitu Y tambah Z sama dengan 2. Loh kok kan ini dikurangi? Nah, gini. Ini itu anggap saja kan di bawah persamaan yang ini kan cuma ada 2X doang. Berarti untuk variabel Y dan Z itu nilainya adalah 0 di persamaan yang bawah yang kedua yang ini. Jadi dianggap 2X ditambah 0 ditambah 0. Gitu ya. Jadi kan hasilnya negatif Y dikurangi 0 kan Y, negatif Y. Kemudian Z dikurangi 0 itu hasilnya Z. Jadi kita tulis aja langsung gitu ya. Maka diperoleh negatif Y ditambah Z sama dengan 2. Ini adalah persamaan baru yang ke-6. Tadi kan 45, sekarang yang ke-6. Nah, kalau kita udah dapat persamaan ke-6 dan dia memuat nilai Y gitu ya, maka kita pilih persamaan ke-6 dan Y sama dengan 3 yang ini ya. Dari yang kalian dapat itu, dan kita akan eliminasi si Y. Kemudian dipilih negatif Y ditambah Z sama dengan 2. Kemudian Y sama dengan 3. Y sama dengan 3-nya dari yang tadi kalian udah cari ya. Nah, karena koefisien di depan koefisien di depan variabel Y itu sama, maksudnya angkanya itu sama, yang bedanya itu tandanya aja. Kalau yang atas tandanya negatif, kalau yang bawah itu positif. Maka langsung saja tandanya beda, kita jumlahkan. Ini teh typo ya, nggak diganti. Oke, Y gitu ya. Maka kita jumlahkan, negatif Y ditambah Y itu hasilnya jadi 0. Kemudian Z ditambah 0 ya, sama kayak tadi. Itu maksudnya jadi Y ditambah 0 gitu ya. 0 kali Z kan 0. Gitu. Maka hasilnya jadi Z sama dengan 2 tambah 3, 5. Jadi diperoleh Z-nya sama dengan 5. Maka kesimpulannya adalah diperoleh himpunan penyelesaian yaitu X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 5. Atau bisa kalian tulis dengan notasi seperti ini. Ini bukan 50 ya 5. Oke, mungkin sekian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.